Selamat datang di Minum Malam, tempat di mana segelas cerita bukan hanya untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk menelan rasa takut yang merayap pelan di tengkukmu. Di sini, kita akan masuk ke lorong-lorong gelap kisah horor, menyusuri misteri mistis yang tak pernah terjawab, mendengar bisikan pesugihan yang berakhir dengan nyawa, dan membuka tabir kelam dunia santet yang jarang berani diceritakan. Jangan berharap semua cerita berakhir dengan tenang, karena ada rahasia yang sebaiknya tidak pernah kau tahu, dan ada kegelapan yang tidak seharusnya kau lihat. Jadi, siapkan dirimu, dan jangan pernah mendengarkan sendirian, karena malam ini kau sedang minum malam. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di sebuah desa kecil di pinggiran kota Malang. Lampu jalan padam sejak sore karena kabel tersambar petir, membuat jalanan gelap gulita, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar tertutup awan. Di sebuah rumah reot beratapkan genting bocor, duduk seorang lelaki parubaya bernama Jamal. Wajahnya pucat, mata cekung, dan keningnya dipenuhi kerut resah. Di tangannya ada selembar kertas tagihan hutang yang menumpuk hingga puluhan juta. Usaha warung kecilnya bangkrut sejak pandemi. Sementara para rentenir tak berhenti menagih, istrinya, Sumarni, hanya bisa menangis tiap malam memikirkan bagaimana anak-anak mereka bisa makan esok hari. Jamal bukan lelaki pemalas, ia pekerja keras, namun nasib seperti bersekongkol menjatuhkannya ke jurang kemiskinan. Beberapa kali ia mencoba mencari kerja kasar di kota, tapi semua pintu tertutup. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai pria berhutang yang tak bisa dipercaya lagi. Malam itu, ia duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi pelita minyak. Di luar, suara serangga malam bersaut-sautan dengan lolongan anjing yang entah kenapa terdengar lebih panjang dari biasanya. Perasaan Jamal semakin tak tenang. Ingatannya kembali pada obrolan lama bersama seorang kenalan di pasar yang pernah berkata lirih, "Kalau kau benar-benar terdesak, pergilah ke Gunung Kawi. Di sana ada jalan pintas. Tapi ingat, bayarannya tidak murah. Kadang bukan hanya uang atau nyawa, tapi bisa lebih mengerikan dari itu." Ucapan itu terus bergema di kepalanya. Gunung Kawi, tempat yang katanya menjadi pusat pesugihan di Jawa Timur. Tempat orang-orang datang untuk memuja, meminta kekayaan dengan syarat menyerahkan tumbal. Jamal menelan ludah, menatap anak bungsunya yang tertidur pulas di atas tikar lusuh. Ada rasa iba sekaligus amarah terhadap takdir. "Sampai kapan aku begini?" gumamnya lirih. Lalu seolah menjawab kegalauannya, suara ketukan terdengar di pintu. Tok tok tok. Ketukan itu pelan, namun berulang di tengah hujan yang makin deras. Jamal beranjak dengan langkah berat membuka pintu kayu yang nyaris lapuk. Di sana berdiri seorang yang berjubah hitam. Wajahnya samar tertutup caping, namun matanya tajam berkilat. "Kau mencari jalan keluar, Jamal?" Suaranya serak namun jelas terdengar menusuk hati. Jamal terdiam. Ia tak mengenal lelaki itu, tapi entah kenapa pria ini tahu namanya. "Siapa kau?" tanyanya terbatah. Lelaki itu tersenyum samar. "Aku hanya perantara. Kalau kau ingin lepas dari lilitan hutangmu, ikuti aku. Tapi jangan menyesal, karena jalan ini tak ada lagi putarnya." Angin malam tiba-tiba berhembus kencang membuat pelita hampir padam. Jamal merinding, tubuhnya gemetar antara percaya dan takut. Namun di balik rasa takut, ada bisikan kecil di hatinya. Inilah kesempatan terakhir. Lelaki tua itu membalikan badan, berjalan perlahan ke jalan gelap. Tanpa sadar, langkah kaki Jamal ikut mengikutinya, meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan istrinya yang terlelap,
menuju sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Langkah Jamal semakin jauh meninggalkan rumahnya, hanya ditemani suara hujan yang menetes di antara dedaunan dan suara sandal jepitnya yang basah menapak tanah. Lelaki tua berjubah hitam berjalan di depan. Langkahnya pelan namun terasa mantap, seolah ia sudah hafal setiap jengkal jalan setapak itu. Jamal sesekali menoleh ke belakang. Hatinya digelayuti rasa bersalah meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa penjelasan. Tapi ada dorongan kuat yang menuntunnya untuk terus maju. Udara semakin dingin ketika mereka memasuki hutan bambu di kaki Gunung Kawi. Daun-daun bambu berdesir seperti bisikan halus yang menyelinap di telinga. Kadang terdengar jelas seperti suara orang menyebut namanya. Jamal. Panggilan itu lirih datang entah dari mana. Ia mencoba menepis, tapi bulu kuduknya sudah berdiri sejak pertama kali mendengarnya. Jangan takut. Itu hanya tanda bahwa mereka tahu kedatanganmu, ujar lelaki tua itu tanpa menoleh, seolah bisa membaca isi hati Jamal. Dalam hati Jamal bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Jalannya lurus, tak pernah ragu, seakan-akan ia bukan manusia biasa. Semakin dalam mereka masuk, semakin suram suasana sekitar. Cahaya bulan tertutup rapat oleh rimbun pepohonan. Hanya lampu sentir kecil yang dibawa lelaki tua itu yang menerangi langkah mereka. Di kejauhan, Jamal bisa melihat samar siluet bangunan tua, semacam petilasan atau tempat sesajen. Dari sana tercium bau kemenyan yang pekat menusuk hidung, bercampur dengan aroma anyir seperti darah kering. Suasana hening, tak ada suara hewan malam, hanya degup jantungnya sendiri yang terasa menggedor di telinga. Saat mereka semakin dekat, Jamal melihat sesosok bayangan lain berdiri di depan petilasan itu. Tingginya lebih dari manusia biasa, tubuhnya kekar, namun wajahnya samar dalam gelap. Saat ia melangkah mendekat, bayangan itu bergeser lalu hilang begitu saja. Jamal tercekak, kakinya hampir lumpuh. "Ah, apa kau melihat itu?" Suaranya bergetar. Lelaki tua itu berhenti sejenak lalu berkata, "Tenang, dia penjaga gerbang. Kalau kau bisa melewatinya malam ini, berarti kau memang pantas masuk." Jamal menelan ludah, mencoba menegakkan tubuh. Meski lututnya gemetar, ia merasa seolah ada puluhan pasang mata mengintainya dari kegelapan. Di udara, suara bisikan semakin jelas menyerupai doa-doa aneh dalam bahasa Jawa kuno. Langkahnya berat, tapi ia terus berjalan mengikuti lelaki tua itu. Ketika mereka tiba di petilasan, Jamal melihat tumpukan sesajen, bunga 7 rupa, rokok kretek, ayam hitam tanpa kepala, dan kendi berisi cairan merah pekat yang tak perlu ia pastikan lagi apa isinya. Lelaki tua itu meletakkan lampu sentir di tengah-tengah sesajen, lalu menoleh dengan tatapan menusuk. Malam ini hanyalah awal. Kau akan bertemu dengan sesuatu yang tak pernah bisa kau bayangkan. Jangan menolak apapun yang diminta, atau hidupmu akan berakhir di sini. Jamal ingin mundur, tapi lidahnya keluh dan tubuhnya seperti tertahan. Angin berhembus kencang, kemenyan terbakar makin pekat, dan tiba-tiba terdengar suara tawa panjang serak menggema dari balik pepohonan. Malam itu, Jamal sadar ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Angin malam di kaki Gunung Kuning Kawi semakin menderu, membuat dedaunan dan batang bambu berderit-derit seperti tulang yang dipatahkan. Jamal berdiri kaku di depan petilasan, sementara lelaki tua berjubah hitam itu mulai menyalakan dupa yang lebih besar. Asapnya tebal berputar naik ke langit, lalu tiba-tiba mengalir turun menyelimuti tanah di sekitar mereka. Bau kemenyan bercampur anyir darah membuat perut Jamal mual, tapi ia tak berani bersuara. Dari balik kabut asap itu, suara langkah berat terdengar mendekat. Setiap pijakan menimbulkan getaran di tanah, membuat dada Jamal semakin sesak. Matanya menatap nanar ketika sosok tinggi besar muncul perlahan.
Tubuhnya hitam legam dengan rambut panjang kusut menjuntai hingga tanah. Matanya merah menyala seperti bara api dan mulutnya menganga meneteskan cairan hitam pekat. Suara nafasnya berat, seperti hembusan angin dari gua yang dalam. "Inilah yang akan menentukan nasibmu," bisik lelaki tua itu. Suaranya lebih rendah dari biasanya, nyaris seperti gumaman. Jamal ingin lari, tapi kakinya terasa seolah ditanam di tanah. Makhluk itu menunduk, menatapnya tajam. Suaranya berat, bergetar keluar dari mulut lebar itu. "Jamal." Hanya satu kata, namun terdengar seperti ribuan suara yang menggema bersamaan. Tubuh Jamal langsung lemas, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. "Aku tahu hutangmu, aku tahu deritamu, aku tahu anak istrimu kelaparan. Kau datang padaku, berarti kau siap membayar harga." Lelaki tua itu menunduk hormat ke arah makhluk itu, lalu memberi isyarat pada Jamal agar melakukan hal yang sama. Dengan tubuh gemetar, Jamal menekuk, menundukkan kepala. Meski hatinya berteriak penuh ketakutan, makhluk itu mendekat. Bau anyir dan busuk semakin menyengat. Nafasnya panas, membuat kulit Jamal terasa perih seperti terbakar. "Kau ingin kaya, ingin lepas dari hutangmu. Semua bisa terjadi, tapi setiap keberuntungan ada tumbalnya. Kau harus menyerahkan yang paling berharga bagimu." Suara itu bergema seakan-akan masuk langsung ke dalam dada Jamal. Ia mengangkat wajahnya, bibirnya bergetar. "Ah, apa maksudmu?" Tiba-tiba makhluk itu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi hitam panjang seperti paku berkarat. Tawa seraknya menggema menembus malam, membuat hutan berguncang. Dari balik pepohonan, samar terlihat bayangan-bayangan lain, seakan ada puluhan makhluk mengintai dengan mata merah menyala. Lelaki tua itu mendekat ke telinga Jamal berbisik lirih. "Bersiaplah, malam ini perjanjian dimulai. Kau tak akan bisa lari lagi." Hutan di kaki Gunung Kawi terasa semakin pekat. Udara dingin menusuk hingga tulang. Jamal duduk bersimpuh di tanah berdebu. Sementara makhluk hitam besar itu berdiri menjulang dengan mata merah menyala. Lelaki tua berjubah hitam menyiatkan lingkaran dari bunga 7 rupa dan darah ayam hitam yang masih hangat. Bau amis bercampur kemenyan menyesakkan dada. "Malam ini adalah awal," ujar lelaki tua itu dengan suara bergetar namun penuhi wibawa. "Kalau kau mundur, roh-roh yang ada di sini akan merenggut jiwamu. Kalau kau maju, kau akan mendapat kekayaan, tapi kau juga akan kehilangan sesuatu yang tak ternilai." Jamal menunduk, jantungnya berdentum keras. Keringat dingin menetes dari pelipis. Meski udara begitu menusuk, ia ingin mundur, tapi tatapan mata makhluk itu seperti belenggu yang mengikat tubuhnya. Tiba-tiba, tanah bergetar halus. Suara-suara dari dalam hutan terdengar makin jelas, seperti nyanyian kuno yang dilantunkan puluhan mulut sekaligus. Suaranya bukan bahasa manusia, tapi Jamal seakan bisa memahami artinya. Panggilan untuk menyerahkan jiwa, panggilan untuk bersumpah. Lelaki tua itu menyerahkan sebilah pisau kecil berlumur darah ayam pada Jamal. "Goreskan darahmu di tanah ini," katanya tegas. "Itu tanda pengakuan bahwa kau siap menempuh jalan yang takkan bisa kau tinggalkan." Tangan Jamal gemetar, tapi pisau itu terasa berat di genggamannya, seolah memaksa dirinya untuk patuh. Dengan ragu, ia menggores ujung jarinya.
Darah menetes ke tanah, bercampur dengan sesajen yang sudah terhampar. Begitu darahnya jatuh, angin kencang berhembus dari segala arah, membuat dedaunan berterbangan dan asap kemenian tersedok masuk ke lingkaran sesaji. Dari balik kabut, terdengar lagi tawa serak makhluk itu, panjang dan menusuk telinga. Bagus, suaranya berat menggema, tapi ini baru permulaan. Kau akan kuikat dengan janji bahwa sesuatu yang paling kau cintai, serahkan padaku di malam purnama berikutnya. Hanya itu syaratnya, dan semua hutangmu akan lunas. Jamal tercekat. Kata-kata sesuatu yang paling kau cintai menusuk hatinya seperti belati. Wajah anak-anaknya melintas di benak, juga istrinya yang sabar mendampinginya. Tubuhnya bergetar, mulutnya kaku, ingin menolak, namun lidahnya terkunci. Lelaki tua itu menepuk bahunya, berbisik dingin, "Jangan takut. Semua orang yang sukses pernah melewati jalan ini. Kau hanya perlu mengikhlaskan." Malam itu, Jamal pulang dengan tubuh lunglai, seakan separuh jiwanya tertinggal di Gunung Kawi. Ia tahu jalan yang ia tempuh bukan lagi jalan manusia biasa. Sejak malam itu, Jamal tak lagi tidur dengan tenang. Rumah reotnya yang biasanya hanya dipenuhi suara jangkrik, kini terasa asing dan menyeramkan. Malang pertama setelah ia pulang dari Gunung Kawi, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat di dapur. Dengan mata masih setengah terpejam, ia bangkit menyalakan pelita minyak, lalu berjalan pelan ke arah suara itu. Namun begitu sampai, dapur kosong. Hanya ada kendi retak dan piring kotor, tapi bau kemenyan samar-samar tercium. Dadanya sesak. Ia kembali ke ruang tidur, mencoba menenangkan diri. Namun baru saja berbaring terdengar bisikan lirih di telinganya. "Ingat janji, bahwalah yang paling kau cintai." Suara itu dalam serak, persis suara makhluk yang ia temui di Gunung Kawi. Jamal melonjak bangun, matanya mencari-cari sumber suara, tapi hanya ada istrinya dan anak-anaknya yang tidur lelap di sampingnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Keringat dingin mengucur deras. Keesokan paginya, kejadian aneh terus berlanjut. Uang recehan yang semula tak pernah ada tiba-tiba berserakan di kolong meja. Beras di lumbung yang hampir habis mendadak penuh kembali. Istrinya heran, "Mal, dari mana semua ini? Bukannya kemarin tinggal segenggam?" Jamal hanya diam menelan ludah pahit. Di satu sisi, ia lega karena Rizki tiba-tiba datang. Tapi di sisi lain, ia tahu ini bukan berkat, melainkan bayangan perjanjian gelap yang sudah ia ikat. Malam berikutnya lebih mengerikan. Anak bungsunya terbangun sambil menangis, menunjuk ke sudut kamar. "Ayah, ada orang tinggi di situ." Jamal menoleh dan benar. Samar terlihat bayangan besar menjulang di pojok ruangan. Matanya merah menyala menatap lurus ke arah mereka. Jamal meraih anaknya, mendekap erat. Sementara bayangan itu perlahan menghilang seperti asap terbawa angin. Dadanya hampir pecah menahan teror. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering. Kadang terdengar suara tawa serak di belakang rumah. Kadang pintu berderit terbuka sendiri meski terkunci rapat. Dan selalu bisikan itu datang di telinganya. "Ingat janji, bawalah yang paling kau cintai." Jamal tahu waktu menuju purnama semakin dekat. Dan setiap kali ia menatap wajah anak-anaknya, rasa takut dan dosa semakin menghantui. Karena ia sadar, salah satu dari mereka mungkin menjadi harga yang harus dibayar. Hari-hari Jamal semakin berat. Setiap malam gangguan gaib datang tanpa henti, membuat tubuhnya semakin kurus dan wajahnya pucat seperti orang sakit keras. Sumarni, istrinya, mulai curiga. Ia melihat suaminya sering duduk sendiri di ruang tamu tengah malam, menatap kosong ke arah pintu, seolah sedang menunggu seseorang datang. "Mal, ada apa denganmu akhir-akhir ini?" tanya Sumarni suatu pagi. Wajahnya penuh cemas.
Jamal hanya menggeleng, mencoba menyenyumi senyumnya. Meski senyumnya hambar, ia tak sanggup bercerita, tak sanggup mengakui bahwa dirinya telah terjerat perjanjian yang menuntut nyawa keluarganya. Namun, semakin ia berusaha menutupinya, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Malam menjelang purnama, ia akhirnya memberanikan diri kembali ke hutan bambu di kaki Gunung Kawi. Berharap bisa bertemu lagi dengan lelaki tua berjubah hitam yang dulu membawanya. Benar saja, di sana lelaki itu sudah menunggu, duduk di atas batu besar dengan wajah teduh namun menakutkan. "Kau kembali," katanya lirih, seakan sudah tahu maksud kedatangan Jamal. Jamal mendekat, tubuhnya bergetar. "Aku tidak bisa, aku tak sanggup menyerahkan anak-anakku, istriku. Apa tidak ada cara lain? Aku rela melakukan apa saja asalkan jangan itu." Suaranya parau, matanya berkaca-kaca. Lelaki tua itu menatapnya lama lalu tersenyum samar. "Kau pikir jalan ini bisa ditawar? Kau sudah menggoreskan darahmu. Kau sudah dipilih. Tidak ada kembali, Jamal." Jamal berlutut menangis seperti anak kecil. Ia memohon, "Ambil nyawaku saja asal jangan mereka." Lelaki itu mendekat, suaranya berubah lebih dingin. "Bodoh, kalau nyawamu saja yang kau serahkan, apa gunanya? Kau bukan yang paling berharga bagi dirimu sendiri. Ingat syaratnya, berikan yang paling kau cintai, itu hukum yang tidak bisa dilanggar." Mendengar itu, tubuh Jamal makin gemetar, dadanya sesak, pikirannya kacau. Lalu lelaki tua itu berbisik lagi di telinganya, lirih namun menusuk. "Jangan berpura-pura bingung, di lubuk hatimu, kau sudah tahu siapa yang akan kau serahkan. Kau hanya menolak mengakuinya." Angin malam berhembus kencang, suara bambu bergesekan seperti ratapan. Jamal terdiam, wajahnya basah oleh air mata. Ia sadar, semakin ia mencoba melawan, semakin kuat jeratan gaib itu mengekangnya. Malam itu, Jamal pulang dengan hati yang lebih hancur. Setiap kali menatap wajah anak-anaknya, ia merasa seperti sedang melihat bayangan korban, dan bisikan gaib itu semakin keras, seolah terus mengejarnya. Purnama tinggal sedikit lagi, bawalah tumbal. Hari-hari menjelang purnama berubah menjadi neraka bagi Jamal. Ia tak lagi bisa makan dengan tenang. Setiap suapan nasi terasa hambar, bahkan menyesakkan. Tatapan anak-anaknya kini menjadi cambuk yang mengoyak batinnya. Kadangkala tanpa sadar ia memandangi mereka lama sekali. Mata bungsunya yang polos, tawanya yang riang. Lalu tiba-tiba ia tersentak, menunduk dan menangis dalam diam. Sumarni pun semakin heran. Ia sering mendapati suaminya duduk di teras sendirian, menatap bulan yang semakin bulat sempurna. "Kau kenapa, Mal? Jangan membuatku khawatir," ucap Sumarni suatu malam memegang bahunya. Jamal hanya terdiam. Bibirnya ingin jujur, tapi ada sesuatu yang menahannya. Seperti ada kekuatan gaib yang menutup mulutnya, membuatnya tak bisa menceritakan apapun tentang perjanjian itu. Gangguan gaib semakin menjadi-jadi. Anak-anak mereka sering bermimpi buruk, terbangun sambil menjerit ketakutan, mengaku melihat bayangan hitam berdiri di ujung ranjang. Pernah sekali, tengah malam, Sumarni melihat pintu rumah terbuka sendiri, dan di luar berdiri sosok tinggi hitam dengan mata menyala, hanya menatap tajam tanpa bergerak. Ia menjerit, lalu sosok itu lenyap begitu saja. Jamal hanya bisa menggenggam kepalanya. Tubuhnya gemeter hebat karena ia tahu siapa makhluk itu. Semakin dekat malam purnama, semakin jelas bisikan gaib di telinganya. Kini, bisikan itu tidak lagi samar, melainkan jelas, seolah ada orang berdiri di sampingnya. "Anakmu, istrimu, mereka harga yang harus dibayar. Jangan menunda, kalau tidak, seluruh keluargamu akan kuambil sekaligus, dan kau tetap tak akan mendapat apa-apa." Tubuh Jamal gemetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tak ada suara yang keluar. Di belakang lelaki tua itu, samar-samar Jamal melihat bayangan makhluk tinggi hitam berdiri di jalan. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Malam itu, Jamal benar-benar merasa terjebak di persimpangan, menyerahkan tumbal atau kehilangan semuanya. Malam purnama akhirnya tiba. Bulan bundar menggantung tinggi di langit. Cahayanya menembus hutan bambu di kaki Gunung Kawi.
membuat bayangan pohon-pohon panjang dan bergerak seperti tangan-tangan yang ingin meraih siapa saja yang lewat. Jamal berjalan dengan langkah gontai, wajahnya pucat pasi, mata cekung seolah tak tidur berhari-hari. Di tangannya, ia menggandeng anak bungsunya yang masih terkantuk tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap langkah terasa seperti menusuk jantungnya sendiri. Lelaki tua berjubah hitam sudah menunggu di petilasan, di lingkaran sesaji yang kini lebih besar penuh dengan darah segar, bunga 7 rupa, dan dupa yang membumbung pekat. Di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi itu. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai, dan dari dadanya keluar suara berat seperti guntur yang terdam. Jamal ingin berhenti, ingin berbalik, tapi kaki anaknya kecil dan rapuh. Tubuhnya yang mungil membuat Jamal semakin remuk. "Taruh dia di tengah lingkaran," kata lelaki tua itu pelan, tapi tegas seperti perintah yang tak bisa ditolak. Jamal memeluk anaknya erat. "Aku tak bisa." Suaranya parau hampir tak terdengar. Anak itu menggeliat mengucek matanya. "Ayah, kenapa kita di sini? Aku takut." Kalimat itu menusuk hati Jamal lebih dalam dari pisau manapun. Air matanya jatuh deras membasahi pipi. Makhluk besar itu menggeram keras. Tanah di sekitar mereka bergetar dan dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan lain. Puluhan pasang mata merah kecil menatap Jamal seolah siap menerkam kapan saja. Lelaki tua itu mendekat, wajahnya dingin. "Kau sudah memilih jalan ini. Jangan bodoh di detik terakhir, satu tumbal untuk kekayaan atau mereka semua yang akan habis." Jamal berteriak, "Tidak, jangan paksa aku." Tapi tubuhnya seperti dikendalikan, tangannya terangkat sendiri, mendorong anak itu perlahan ke dalam lingkaran sesaji. Anak itu menangis, "Ayah, jangan!" Jeritan itu membuat Jamal histeris. Ia berusaha menarik kembali anaknya, tapi kedua tangannya seperti diikat oleh tali tak kasat mata. Makhluk itu tertawa panjang. Tawa serak yang menggema di seluruh hutan membuat burung-burung malam berterbangan panik. Di atas bulan purnama ditutup awan hitam, dan saat itulah lingkaran sesaji mulai menyala dengan api kecil dari dupa yang tiba-tiba membesar. Asap mengepul pekat membentuk wajah-wajah menyeramkan yang tertawa mengejek. Jamal berteriak, tubuhnya bergetar hebat antara ingin melawan atau menyerah. Malam itu ia tahu tak ada lagi tempat untuk lari. Hutan di kaki Gunung Kawi semakin mencekam. Angin malam berembus kencang menggoyangkan pohon bambu hingga berderak-derak seperti jeritan kesakitan. Lingkaran sesaji kini menyala dengan api hijau yang berputar-putar, sementara darah ayam yang ditumpahkan lelaki tua itu mengalir membentuk pola aneh di tanah. Jamal terduduk, wajahnya pucat pasih, tangannya berlumur darah setelah berusaha melepaskan anaknya dari lingkaran gaib yang mengikat. Anak bungsunya menangis meraung, tubuh mungil itu meronta, tapi setiap kali Jamal menarik, ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya kembali ke tengah lingkaran. Makhluk tinggi berkulit legam dengan mata merah bara semakin mendekat. Nafasnya panas, tercium bau busuk menyengat seperti bangkai lama. Suaranya bergemuruh. "Pilih Jamal, satu nyawa untuk harta dan keselamatanmu atau seluruh keluargamu kuambil malam ini juga." Jamal berteriak histeris, "Kenapa harus anakku? Ambil aku saja, ambil nyawaku, jangan dia." Tapi lelaki tua berwajah keriput yang sejak awal menuntunnya hanya tersenyum sinis. "Bodoh, kau yang meminta pesugihan ini, kau yang tamak, kau yang datang dengan keserakahan, kau pikir tumbal itu bisa kau ganti dengan dirimu sendiri. Tidak, Jamal, perjanjian ini bukan untuk jiwamu, tapi untuk darah keturunanmu. Itu harga yang harus dibayar." Suara lelaki tua itu membuat Jamal semakin putus asa. Ia melihat ke arah anaknya, wajah polos yang basah oleh air mata, tubuh kecil yang gemetar ketakutan. Ia melihat sekilas bayangan istrinya dan anak-anak lain di rumah, seolah mata mereka mengintip dari kegelapan, menunggu nasib yang akan ditentukan malam ini. Makhluk itu semakin marah.
Tanah bergetar hebat. Dari celah tanah muncul tangan-tangan hitam besar mencoba meraih tubuh anak Jamal yang terperangkap di lingkaran. Teriakan anak itu semakin keras. "Ayah, tolong aku!" Jamal meraung. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata bercucuran. Ia berusaha masuk ke dalam lingkaran, tapi tubuhnya seketika terpental jauh seperti dihantam palu raksasa. Darah mengalir dari mulutnya. Lelaki tua itu mendekat. Wajahnya dingin. "Cepat, Jamal. Jika kau ragu lebih lama, bukan hanya anak ini, tapi semua anakmu akan jadi santapan malam ini." Di detik itu, Jamal berdiri dengan sisa tenaga. Dengan mata merah penuh amarah bercampur putus asa, ia menatap makhluk hitam itu dan lelaki tua yang mengkhianatinya. Dalam hatinya, ia tahu satu-satunya cara menyelamatkan anaknya bukan lagi dengan tunduk, melainkan dengan melawan. Menggenggam sebilah pisau kecil yang terselip di ikat pinggangnya, satu-satunya benda yang ia bawa malam itu. Dengan langkah tertatih namun penuh tekad, ia maju ke arah lingkaran berteriak sekuat tenaga. "Jika harus ada darah malam ini, biar darahku yang menutup perjanjian tertutup ini." Langit bergemuruh, petir menyambar, dan makhluk itu meraung keras hingga seluruh hutan berguncang. Lelaki tua berusaha menghentikan, tapi Jamal sudah melangkah masuk ke dalam lingkaran api hijau dengan pisau terhunus. Malam itu, keputusan Jamal akan menentukan apakah ia bisa merebut kembali anaknya dari genggaman gaib atau justru menyeret seluruh keluarganya ke dalam neraka pesugihan. Angin malam di lereng Gunung Kawi berhembus dingin, menusuk tulang seolah membawa bisikan dari dunia lain. Di sebuah gubuk kecil yang terpencil, Sarman tunduk sendirian. Wajahnya pucat, mata cekung, dan tubuhnya gemetar. Semua ritual yang dilakukannya, semua pengorbanan yang ia jalani dengan menutup mata demi harta, kini berbalik menjadi neraka baginya. Hutang memang terbayar, rumah megah telah berdiri, tanah dan sawah kembali ke tangannya. Namun, apa artinya semua itu ketika anak kandung yang menjadi korban kini lenyap tak jelas rimbanya? Setiap malam ia mendengar suara tangisan anaknya, lirih memanggil-manggil ayahnya dari kegelapan. Bahkan terkadang sosok gadis itu muncul di sudut matanya, berlumur tanah, tubuhnya membusuk, menatap dengan mata kosong penuh kebencian. Istrinya sudah lama minggat, tak sanggup lagi melihat kegilaan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Tetangga pun mulai menjauh, karena di malam tertentu sering terdengar jeritan dari dalam rumah Sarman, padahal tak ada seorang pun di sana selain dirinya. Desas-desus menyebar cepat. Orang-orang mengatakan Sarman sudah jadi budak pesugihan Gunung Kawi, dan tumbalnya bukan hanya anak, tapi seluruh keturunannya akan diminta satu persatu. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur dan petir berulang kali menyambar, Sarman nekat kembali mendaki Gunung Kawi seorang diri. Ia ingin membatalkan perjanjian, memohon agar anaknya dikembalikan, atau setidaknya agar dirinya saja yang menjadi tumbar. Namun sesampainya di puncak, hanya sunyi dan kegelapan pekat yang menyambutnya. Tiba-tiba tanah di hadapannya retak. Dari celah itu keluar tangan-tangan hitam berbau anyir yang langsung meraih tubuhnya. Sarman berteriak sekeras-kerasnya, namun suaranya tertelan badai malam. Sekejap tubuhnya telan bumi. Esok harinya, para pendaki menemukan jejak-jejak aneh di tanah, seperti tubuh yang diseret ke dalam perut gunung. Namun tidak ada tanda-tanda Sarman sama sekali. Kegelapan dan misteri menyelimuti puncak Gunung Kawi, menyisakan hanya kisah-kisah mengerikan dan pertanyaan tak terjawab. Hanya tersisa sebuah cincin emas yang tergeletak di tanah basah, masih berlumur darah segar. Sejak hari itu, nama Sarman menjadi cerita bisu di desa. Disebut-sebut sebagai peringatan kelam bahwa harta yang datang lewat jalan pesugihan tak pernah membawa berkah, hanya membawa kutukan. Mereka yang melewati jalur hutan menuju Gunung Kawi kadang mendengar tangisan anak kecil memanggil, "Bapak, Bapak," di antara kabut sebelum kemudian berubah menjadi tawa panjang yang menyeramkan. Dan begitulah akhir kisah Jamal. Seorang ayah yang rela menukar darah dagingnya sendiri demi melunasi hutang. Ia mungkin mendapatkan harta, tapi kehilangan segalanya,
bahkan dirinya sendiri. Sebuah kisah mencekam yang hingga kini menjadi bisikan di balik keangkeran Gunung Kawi. Dan itulah, cerita malam ini berakhir. Tapi ingat, tetap berdoa dan jauhi dari hal-hal yang negatif. Terima kasih sudah berani singgah di Minum Malam. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah horor lainnya. Berikan like jika kamu masih sanggup mendengarkan dan lanjutkan menonton cerita lainnya kalau kamu memang cukup berani. Sampai jumpa di malam berikutnya, di tempat yang sama, di Minum Malam.